Pemirsa, kasus perundungan di lingkungan sekolah masih terus terjadi. Sabtu 11 Oktober lalu, bullying merenggut nyawa Angga Bagus Perwira, seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Kisah tragis kematian Angga menambah panjang catatan buruk di dunia pendidikan. Lagi dan lagi, seorang pelajar harus merenggang nyawa akibat aksi perundungan di lingkungan sekolah. Angga Bagus Perwira tewas di ruang kelas setelah dirundung oleh teman-temannya. Ia disebut diejek dan ditantang berkelahi oleh beberapa siswa sekelas hingga berujung pengkeroyokan. Hasil otopsi mengungkap ada penggumpalan darah di kepala yang diduga akibat kekerasan fisik. Orang tua korban menyebut pada bagian kepala Angga ditemukan adanya sejumlah luka lebam dan ada pula tulang bagian belakang leher Angga yang patah. Atas insiden tragis yang menimpa putra sulungnya, orang tua menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak sekolah yang mereka nilai telah lalai dalam melakukan pengawasan. Sama Kapolres, Kapolda, Pak Gubernur minta bantuannya intinya untuk mengurus soal pembulian kasus ini selesai sampai tuntas, sampai keadilannya, adil pokoknya secara hukum. Harapan ke dinasnya mungkin bertanggung jawab seperti apa? Ya, soal ke dinasnya itu posisinya lebih teliti lagi lah intinya, jangan dari guru-gurunya juga harus teliti, jangan dilepas, murid-muridnya jangan dilepas, harus ada pemantauan intinya, jangan udah pengawasan harus. Polres Grobogan, Jawa Tengah bertindak cepat menangani kasus ini. Setelah memeriksa rekaman CCTV serta memeriksa 17 saksi, Satreskrim Polres Grobogan telah menetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka ini diduga berperan sebagai pelaku perundungan terhadap korban sekaligus terlibat perkelahian. Polisi hingga kini terus melakukan pendalaman dan membuka kemungkinan adanya pelaku lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kami dari Satreskrim Polres Grobogan, dari awal penanganan kami telah melakukan olah TKP, kemudian juga melakukan otopsi. Ketika kita telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ada 17 saksi baik dari pihak sekolah, siswa maupun dari puskesmas yang telah kita periksa. Kemudian kemarin dari sekumpulan alat bukti yang sudah kita kumpulkan, kita melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Jadi untuk apakah akan ada berkembang menjadi lebih dari 2, itu kita masih mengumpulkan alat bukti yang lain. Jadi karena pelaku ini masih anak-anak, kami dari Polres tetap memperdomani pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga dalam perkara ini memang anak-anak tidak kita lakukan penahanan agar yang bersangkutan masih bisa bersekolah. Peran guru sangat penting agar kasus perundungan di lingkungan sekolah tidak kembali terulang. Jangan sampai kelalaian demi kelalaian terus memberi ruang pada tindakan keji para penerus bangsa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus perundungan yang mengakibatkan Angga Bagus Perwira meninggal dunia. Kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono. Selamat sore, Pak Ike. Selamat sore, Mbak. Dengan Eva di studio. Pak Ike, dari gelar perkara, polisi menetapkan 2 tersangka. Apa peran kedua tersangka ini, Pak Ike? Terima kasih, Mbak. Jadi dapat saya jelaskan bahwa kejadian ini ada 2 TKP, 2 waktu yang berbeda. Pertama mulai jam 7.30, di mana di sana ada kegiatan pembersihan kelas, di mana yang perempuan membersihkan di dalam kelas, sedangkan yang laki-laki kurve di luar kelas. Kemudian kejadian berlanjut pada pukul 11.30 ketika anak-anak ini selesai jam istirahat sekolah. Jadi di sana ada yang menyeletuk, siapa yang berani dengan korban atau korban ini berani dengan siapa. Kemudian disitulah korban mendatangi seseorang atas inisial A. Kemudian disitulah terjadi perkelahian, 2 orang melawan 1 orang. Kemudian dipisah oleh teman-temannya, korban ini jatuh dan kepalanya terbentur di lantai. Demikian, Mbak. Pasal apa kemudian yang disangkakan untuk pelaku? Ini artinya pelaku anak ya, karena masih 14 tahun, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.
Terima kasih Mbak Eva. Jadi kita dalam menangani perkara ini tetap memperdomani hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian dalam peristiwa ini kami dari Polres Grobogan menetapkan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan pasal 80 ayat 3 sub ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini ancamannya kurang lebih 10 tahun. Dari keterangan yang didapatkan dari dua pelaku ini, Pak Ike, apa motifnya dari perkelahian, kemudian pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian? Ya, saat ini motif kami masih dalami lebih lanjut. Yang pasti ini ada ketersinggungan antara dua orang, yang mana korban dibilangin kalau kamu wadon atau kalau kamu perempuan, korbannya di dalam. Tetapi korban menyampaikan bahwa saya ini laki-laki, jadi di luar. Dari peristiwa awal itulah akhirnya merujuk ke peristiwa kedua yang pukul 11.30 pada jam istirahat sehingga terjadi perkelahian. Jadi memang ada kesalahpahaman di awal ketika pagi hari tadi saat konvoy. Kenapa baru dua pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka? Jika motifnya ini meskipun masih digali ya, tetapi kalau perundungan, kemudian perkelahian hingga pengeroyokan artinya melibatkan banyak orang, Pak Ika. Betul, tentunya kami dalam menangani perkara harus menggunakan alat bukti yang lengkap 184. Kita tidak asal-asalan menentukan seseorang menjadi tersangka. Kemudian hasil olah TKP ditemukan bahwa dua orang inilah yang berperan dalam kejadian meninggalnya korban. Demikian Mbak Eva. Bagaimana dengan pihak sekolah? Apakah sudah digali keterangan dari pihak sekolah? Karena kejadiannya terjadi di sekolah. Ya, kami kemarin dari Satreskrim sudah menghubungi pihak sekolah menanyakan pernah nggak pertanyaan dari rekan-rekan semua, pernah nggak ada ini dirundung bahwa pernah pada bulan Agustus yang bersangkutan topi sekolah ini dilempar-lempar temannya sehingga korban ini tidak mau bersekolah. Kemudian upaya dari sekolah, dari guru BK-nya memanggil dari pihak korban, kemudian dari pihak pelaku didudukkan dan sudah saling memaafkan. Itu bulan Agustus. Tetapi untuk kemarin tanggal 11 ini merupakan peristiwa yang berbeda dengan bulan Agustus, termasuk juga teman-temannya tentunya berbeda. Kemudian kami juga dari Polres Grobogan kemarin juga agar mencegah terjadinya pembulian dan lain-lain di SMP 1 Geyer ini, kami turunkan tim trauma healing dari SDM Polres Grobogan untuk mengingatkan kembali bahwa anak-anak, karena sekolah adalah tempat yang paling nyaman untuk anak-anak belajar. Demikian Mbak Eva. Saya ingin dalami tadi Pak Ika sampaikan sebetulnya Agustus pernah ada kejadian perundungan. Apa kemudian hasilnya? Apakah ada sanksi untuk anak-anak yang melakukan perundungan terhadap almarhum? Betul, dari pihak sekolah sudah memanggil dari pihak almarhum, neneknya, kemudian almarhum atau korban dengan siswa di sana. Ini masih kami dalami apakah waktu itu ada pemukulan dan lain-lain, karena ini bulan Agustus. Tentunya kami masih mendalami, jangan sampai kami salah langkah karena ini karena pelaku anak. Demikian Mbak Eva. Artinya tidak hanya sekali ya Pak Ike, apakah ada dugaan temuan unsur kelalaian dari pihak sekolah karena diduga sebelumnya sudah ada kejadian perundungan yang menimpa korban? Ini dari pihak sekolah masih kita dalami lagi Mbak Eva, karena dalam suatu peristiwa pidana itu tidak bisa dicampurkan dengan peristiwa yang lain. Untuk pihak sekolah masih kita dalami bagaimana pengawasan, apakah ada unsur kesengajaan atau adanya niat mens rea terhadap peristiwa tersebut. Yang pasti kami akan menangani perkara ini secara profesional dan proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian sudah 17 saksi kita mintai keterangan, baik dari rekan-rekan korban, kemudian dari guru juga kita mintai keterangan biar kita sempurna peristiwa yang sebenarnya itu seperti apa di SMP 1 Geyer sehingga korban ini sampai meninggal, bagaimana penanganannya, pengawasannya dan lain-lain. Itu kita dalami semua. Artinya sudah belasan saksi, 17 saksi ya yang sudah diperiksa. Apakah ada potensi penambahan tersangka dalam kasus ini, Pak Ika?
Sampai saat ini masih kita dalami, Mbak. Nanti kalau memang ada tersangka baru lagi pasti kami sampaikan. Kami tetap transparan dalam penyidikan ini. Sejumlah barang bukti salah satunya yang diperiksa secara intensif atau dianalisa adalah CCTV. Apa hasil analisa terbaru terkait dengan CCTV di lingkungan sekolah? Kebetulan kemarin kita sudah pada hari Sabtu setelah kejadian kita sudah amankan semua CCTV yang di sana. Untuk CCTV ini tidak menyorot ke lokasi terkait dengan kejadian meninggalnya korban. Ini masih kami cek lagi apakah ada CCTV yang lain karena CCTV ini tidak langsung menyorot ke TKP ketika kejadian berantem yang menyebabkan meninggal ini. Mbak Eva, demikian. Dengan CCTV yang tidak menyorot langsung ke TKP, apakah menjadi kendala mempersulit proses penyidikan? Artinya sekarang ya sudah naik ke tahap penyidikan. Tentunya kalau penyidikan ini Mbak, kita memperhatikan pasal 184 terkait dengan alat bukti. Jadi ketika kita tertutup dari CCTV, kita bisa dari hasil otopsi, kemudian keterangan saksi, berapa keterangan saksi, kemudian hasil-hasil yang lain, otomatis kita cek hasil ke TKP semua Mbak. Yang pasti kita menyesuaikan pasal 184 di sana untuk menentukan suatu peristiwa. Sampai saat ini belum ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Kalau dari keterangan saksi, 17 saksi ini apa keterangan yang paling signifikan untuk mengungkap secara terang benderang kasus ini? Oke, bahwa dari beberapa keterangan saksi sepakat bahwa pada kronologis kedua yaitu jam 11.30 ketika jam istirahat selesai yang akan menuju kelas terjadi perkelahian. Jadi di sana sudah beberapa orang melihat secara langsung bahwa anak berhadapan hukum ini atau tersangka kita ini memang memukul korban. Kemudian dipisahkan oleh mereka, pada saat dipisahkan ini korban jatuh, kepalanya terbentur lantai, kemudian kejang-kejang, dibawa ke UKS, dari UKS oleh guru dibawa ke Puskesmas yang di Puskesmas disimpulkan bahwa yang bersangkutan almarhum korban ini meninggal. Demikian Mbak Eva. Bisa disampaikan terkait dengan detail hasil otopsinya Pak? Saat ini kalau hasil sementara otopsi yang kami dapat dari Rumkit Bayangkara bahwa penyebab matinya korban ini ada patah tulang di bagian kepala. Jadi sambungan antara tulang leher dengan tulang kepala ini ada retak atau patah sehingga menyebabkan di sana pendarahan yang ujungnya menyebabkan korban meninggal dunia. Baik, tentu ini miris sekali ya Pak terjadi di lingkungan sekolah. Korbannya anak-anak, pelakunya juga anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, terima kasih. Kita nantikan perkembangan berikutnya dalam kasus ini. Terima kasih AKBP Ike Yulianto Wicaksono, Kapolres Grobogan, Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.